Come on, let's go. So close. Hai brosis, balik terus di Hai Cinema. Oke, kali ini saya akan membahas sebuah film yang berjudul Moneyball. Film ini dibuat pada tahun 2011 yang disutradarai oleh Bennett Miller dan diproduseri oleh Michael De Luca. Film ini akan bercerita tentang Billy Beane yang harus membangun timnya dengan anggaran belanja pemain yang sangat rendah. Saya ingatkan bahwa ini adalah konten full spoiler. Buat kalian yang belum subscribe, mohon subscribe-nya guys. Bantu kami mencapai 100.000 subscriber di tahun ini. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita mulai intronya. Billy Beane yang bekerja sebagai general manager di Oakland Athletics harus dihadapkan dengan kekalahan menyakitkan dari New York Yankees pada American League Division Series edisi tahun 2001. Ditambah 3 pemain andalan mereka yaitu Damon, Giambi, dan Jason harus terpaksa mereka lepas dengan status free agent karena tim tidak bisa lagi membayar gaji mereka yang terlampau tinggi. Musim baru pun dimulai. Steve yang seorang presiden klub meminta kepada Billy untuk menghemat anggaran belanja pemain untuk musim ini. Namun Billy mengatakan kalau ia butuh lebih banyak anggaran dan berjanji akan membangun tim yang sangat hebat. Tapi mau bagaimanapun Steve kembali menyadarkan kalau kondisi keuangan klub sedang sangat sulit dan Billy harus bisa menyesuaikan dengan keadaan tersebut. Hal ini diperburuk dengan kemampuan yang buruk dari tim pencari bakat dalam mencari pemain baru untuk klub. Okay, like this is business as usual. Is that there are rich teams and there are poor teams. It's an unfair game. Suatu hari, Billy mendatangi kantor Cleveland dan mencoba untuk mendapatkan seorang pemain dari sana. Namun, saat deal hampir terjadi, tiba-tiba manajer Cleveland malah membatalkan deal tersebut. Dan hal itu cukup aneh menurut Billy, karena pikiran si manajer bisa seketika berubah setelah mendengarkan saran dari seorang bocah gemuk yang bahkan tidak terlihat memahami baseball. Billy yang penasaran pun akhirnya menghampiri bocah tersebut dan kemudian mereka berkenalan. Nama bocah itu adalah Peter dan sekarang pekerjaannya di sana sebagai analisis pemain. Kemudian Peter secara diam-diam menjelaskan apa yang menjadi pekerjaannya, yaitu mengenai data statistik pemain secara matematis dan teknis. Mudahnya, di tahun tersebut olahraga baseball belum lazim menggunakan data statistik pemain sebagai acuan nilai kemampuan pemain. Di tahun itu, para manajer atau pelatih hanya melihat apa yang terjadi di lapangan saja. Penjelasan dari Peter ternyata membuat Billy tertarik dan ia pun langsung membelinya dari Cleveland. Hey, it's Billy Beane. Cut the crap, man. Would you have drafted me in the first round? I just bought you from the Cleveland Indians. Singkat cerita, Peter pun resmi menjadi asistennya Billy dan bertugas membuat analisa kepada pemain yang harganya murah namun memiliki potensi besar. Di awal, Peter menjelaskan kalau di luar sana, orang-orang banyak sekali yang meremehkan seorang pemain hanya karena faktor umur, penampilan, dan kepribadian. Padahal secara statistik, mereka adalah pemain yang bagus, dan klub besar tidak akan memperdulikan mereka. Peter yakin dengan data statistik yang mereka miliki, mereka bisa membangun tim hebat yang berisikan pemain-pemain yang diremehkan di luar sana. Kemudian Peter mengusulkan 3 nama yaitu Jason, Justice, dan Heather Bird. Setelah itu Billy pun melakukan pertemuan kembali dengan para pencari bakat dan mereka terlihat akan memberikan nama-nama yang sudah mereka dapatkan. Namun Billy tampaknya tidak tertarik dengan nama-nama yang mereka usulkan dan ia pun langsung mengatakan kalau dia akan membeli 3 pemain yang diusulkan oleh Peter tadi. Para pencari bakat tentunya menolak 3 pemain itu. Jason terkenal tidak taat peraturan dan dicurigai memakai narkoba. Justice adalah mantan superstar yang umurnya sudah 37 tahun. Sedangkan Heather Bird adalah mantan pemain dari klub antah berantah dan memiliki masalah pada syaraf lengannya. Namun karena Billy adalah general manajernya di sini, mereka pun tidak mampu berbuat apa-apa. You're not going to bring in one, but 3 defective players. This is not a discussion. Billy pun mulai mendatangi para pemain itu dan memberikan mereka sebuah kontrak. And we're going to teach you. Wait a minute here. I mean, what about Jason's gone, Scott. This is a contract to play ball for the Oakland A's.
Di sela-sela kesibukannya sebagai manajer klub, Billy sering sekali menghabiskan waktunya bersama anaknya dan Billy senang sekali mendengarkan anaknya bernyanyi. Masa pelatihan pun dilalui dengan sangat cepat dan kurang meyakinkan. Hatterberg terlihat tidak mampu bermain di base pertama seperti yang dijanjikan oleh Peter, dan juga tidak mungkin lagi ia kembali ke posisinya semula sebagai pelempar karena syaraf tangannya yang rusak. Dan akhirnya hari pertama pertandingan pun dimulai. Namun Billy memiliki kebiasaan untuk tidak menonton pertandingan timnya. Dia meyakini kalau timnya akan kalah jika dia menonton pertandingan secara langsung. Billy biasanya menghabiskan waktu dengan nge-gym atau yang lainnya saat timnya sedang bermain. Ternyata timnya kalah hari itu. Kemudian Billy pun akhirnya menghampiri Art yang bertugas sebagai coach, dan Billy mempertanyakan kenapa Art memainkan Penya sedangkan Billy percaya kalau Hatterberg lebih baik. Namun Art menolak saran Billy karena dialah coachnya dan dialah yang berwenang menyusun daftar pemain. Kekalahan pertama Auckland diyakini sebagai awal mula bencana yang akan klub itu alami, dan semua orang meyakini bahwa Billy lah yang bertanggung jawab karena sudah membeli pemain buruk. The problem is that Bill James never played, never managed to come up with a new approach. My hat's off to him. It won't work. Singkat cerita, Auckland sudah kalah 14 kali dalam 17 pertandingan mereka. Media makin yakin kalau percobaan yang dilakukan oleh Billy telah gagal. Sampai-sampai beredar kabar kalau posisi Billy sebagai general manager akan digantikan oleh orang lain. Kemudian suatu hari, Steve memanggil Billy dan Peter untuk mengevaluasi perjalanan tim selama putaran pertama musim. Steve kecewa dengan pencapaian mereka, namun Billy menjanjikan kalau mereka akan berubah seiring waktu, dan yang Billy minta hanyalah waktu tambahan. Dari pertemuan tersebut, Billy pun langsung mendatangi Art dan memintanya untuk mencadangkan Penya, kemudian memasukkan Hatterberg. Namun Art menyatakan kalau Penya adalah pemain first base terbaik yang mereka miliki, bahkan pemain terbaik di seluruh Amerika. Dan dia tetap bersikeras untuk terus memainkan Penya walaupun secara data Hatterberg 20% lebih efektif untuk tim dibandingkan Penya. Di pertandingan hari itu, Art tetap memainkan Penya dan mereka pun kalah. Namun para pemain tampak tidak kecewa dengan kekalahan mereka, dan bahkan saat di ruang ganti, Billy melihat Jason sedang berjoget ria di sana. Billy pun kesal dan memarahi mereka. Is losing fun? No. What are you having fun for? Besoknya Billy mulai hilang kesabaran dan melakukan langkah gila dengan menukarkan Penya dan Jason kepada klub lain. Awalnya Peter melarang Billy untuk melakukan hal tersebut karena dua pemain itu adalah dua pemain terbaik mereka yang mereka miliki. Namun Billy bilang kalau dia ingin Hatterberg main malam itu, dan satu-satunya cara membuat Hatterberg bermain adalah dengan mengeluarkan Penya dari tim. Akhirnya Peter pun setuju dan transaksi pertukaran pemain dengan cepat dilakukan. Excuse me, Carlos? Yep. Can I speak with you for a minute? Carlos, you've been traded to the Tigers. This is Jay Palmer's number. He's the traveling secretary for the team. Art yang mengetahui kalau seluruh pemain andalannya sudah ditukar pun tidak mampu berbuat apa-apa karena hal tersebut memang di luar kuasa dia. Tapi Billy dan Peter bertanggung jawab atas apa yang sudah mereka lakukan dengan langsung turun tangan, yaitu memberikan fakta dan data kepada para pemain yang tidak bisa mereka lihat di lapangan. Tujuannya agar apa yang Billy dan Peter lakukan, yaitu mengumpulkan data statistik para pemain, bisa bermanfaat secara langsung untuk pemain di tim. This is your basic breakdown of all the location and pitches where. Good question. Yes. I want to milk the last ounce of baseball you got in you. All right. I got you. Singkat cerita, apa yang Billy lakukan mulai membuahkan hasil. Mereka meraih kemenangan demi kemenangan lainnya, dan peringkat mereka perlahan pun mulai naik. You doing tonight? Split it now? Both sides of the plate. Job, you couldn't hit that shit last night with a boat paddle. You gotta see more pitches. Billy pun melihat peluang besar dan ia pun mulai membeli pemain lain bernama Ricardo Rincon yang diharapkan akan menjadi pemain kunci untuk tim ke depannya. Okay, let me talk to my owner. I'll call you back. Come on! Come on! Dan benar saja, singkat cerita, mereka mampu memenangkan 12 pertandingan secara beruntun. Tapi tidak sampai di situ. Di pertandingan 14 dan 16, bahkan sekarang mereka sudah akan mencapai 20 kemenangan secara beruntun. Pertandingan ke-20 adalah pertandingan penting bagi mereka karena mereka akan menciptakan rekor dengan kemenangan beruntun terpanjang sepanjang sejarah. Mereka mengawali pertandingan ini dengan mudah dan sudah memimpin sebanyak 11-0 dan hanya membutuhkan 1 poin lagi untuk membuat mereka menang. Bahkan Billy yang percaya
percaya kalau menonton pertandingan secara langsung akan membuat timnya kalah pun akhirnya ikut menonton pertandingan secara langsung. Namun baru saja Billy datang, mereka langsung kehilangan angka. Billy pun khawatir dan langsung pergi lagi dari sana. Nampaknya tahayul yang Billy percaya benar adanya. Oakland yang di atas angin mulai panik karena perlahan poin mereka mulai tersusul dan sampailah di skor 11 sama. 1 poin terakhir akan menentukan siapakah pemenang dari pertandingan ini dan apakah Oakland bisa membuat sejarah besar. Art pun akhirnya mempercayakan Hatterberg untuk menjadi pemukul dan ternyata kepercayaan Art dibayar tuntas. Hatterberg berhasil memukul bola dengan keras dan terjadi home run. Mereka pun berhasil memenangkan pertandingan ke-20 dan berhasil membuat sejarah hebat sekaligus lolos ke babak playoff dan akan bertemu dengan New York Yankees. Namun pertandingan dengan Yankees berlangsung sangat cepat dan kekalahan yang telak bagi Oakland. Semua hingar-bingar pun langsung pergi begitu saja dan hanya meninggalkan kekalahan untuk Billy dan Oakland. Namun sebuah tim besar bernama Boston Red Sox tertarik dengan apa yang sudah dilakukan oleh Billy di Oakland. Mereka berencana untuk menerapkan filosofi yang sama dalam permainan baseball mereka dan menawarkan Billy sebagai general manager mereka di sana. Bahkan mereka menyiapkan kontrak yang sangat besar yaitu $12 juta per tahun dan akan menjadi kontrak terbesar untuk general manager sepanjang sejarah. But the Yankees spent $1.4 million per win. I know you're taking it in the teeth out there, but the first guy through the wall. Namun Billy menolak tawaran tersebut dan tetap memilih melatih Oakland. 2 tahun kemudian Red Sox memenangkan kejuaraan dunia dengan menggunakan filosofi yang Billy terapkan. Dan film pun selesai. Film ini mengajarkan kepada kita bahwa berlian bisa ditemukan di tumpukan sampah asalkan kita teguh mencarinya. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menonton film ini sampai selesai. Sampai jumpa di film selanjutnya. Bye bye.